Adakah antara kita ibu-ibu yang tidak pernah menghadapi konflik? Ada? Semua pernah ya? Dan semua juga udah ahli gitu menghadapinya ya. Mudah-mudahan kita ahli semua. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa konflik ini adalah satu bagian daripada hidup kita. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak pernah menghadapi konflik. Baik dia masih kecil, dia sudah besar, dia sudah tua pun tetap ada konflik dalam hidup. Nah, saat ini kita mau belajar bagaimana kita mengelola konflik di dalam hidup ini. Supaya kita bisa hidup bukan hanya dengan keluh kesah di dalam kesulitan, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam konflik itu. Saudara-saudara, kita tahu bahwa di dalam hidup ini konflik itu bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja dan kapan saja ya. Nah, kita tahu apa sih sebenarnya konflik? Ya, konflik itu apa? Banyak definisi yang dikatakan, tetapi konflik itu adalah situasi di mana dua orang atau lebih ada dalam kondisi bertentangan. Pada saat tidak ada kecocokan satu dengan yang lain, maka akan pasti terjadi konflik. Cuma besar kecilnya konflik itu relatif ya. Bagaimana kita bisa menghadapi konflik itu. Dan juga pada setiap relasi ya, pasti akan terjadi konflik. Saya tuh nggak pernah terjadi konflik misalnya dengan orang tua saya karena tinggalnya jauh gitu ya. Tidak pernah berelasi. Pada saat kita berelasi mungkin dengan kontak telepon atau apapun, seringkali di dalam percakapan pun terjadi konflik gitu ya. Ketidaksesuaian di dalam tujuan maksud di dalam kita menyampaikan sesuatu. Nah, itulah maka seringkali terjadi di dalam hidup ini. Jadi selama kita berelasi satu dengan yang lain, konflik itu pasti akan terjadi. Cuma besar kecilnya itu tergantung ya. Boleh tolong? Ini nggak jalan ya? Oke. Di mana konflik itu bisa terjadi? Yang pertama, ya kita bisa lihat bahwa konflik itu bisa terjadi yang paling dekat dalam hidup kita adalah di dalam keluarga. Keluarga ya. Keluarga ini adalah antara suami istri, kalau punya anak, antara orang tua anak, kemudian antara saudara anak dengan anak, kemudian dengan kerabat yang lain. Nah, konflik itu terjadi dan saudara-saudara waktu seorang memutuskan untuk menikah, itu kesempatan untuk sukses di dalam keluarga itu 50-50. 50% sukses, 50% tidak berhasil. Dan perceraian itu makin lama makin meningkat ya. Kalau dulu diperkirakan 50% dari perceraian dari pernikahan terjadi perceraian. Sekarang 2 dari 3 pernikahan, kurang lebih berarti 60% gitu ya. Terjadi perceraian. Apakah yang 40% itu aman-aman saja gitu? Belum tentu ya. Seringkali mereka mempertahankan pernikahan, tetapi konflik itu makin besar. Demi anak-anak mereka tetap tidak bercerai. Tetapi di tengah keluarga pun yang masih bersatu seringkali tidak ada lagi komunikasi yang baik. Nah, kalau demikian kita juga melihat di Amerika kalau dikatakan perceraian itu menurun datanya gitu ya. Tetapi ternyata bukan menurun dalam persentase tetapi dalam jumlah. Kenapa? Karena di dalam pernikahan di Amerika mereka itu 7-Eleven gitu ya. Mereka seringkali tidak mau menikah tapi hidup bersama. Tapi jadi tidak tercatat waktu mereka berpisah, tidak tercatat secara legal. Jadi dikatakan perceraian menurun secara jumlah. Tetapi kalau dilihat dari persentasenya itu meningkat. Ya tadi dikatakan dari 50% sampai sekitar 60-70% terjadi perceraian. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia pun sekarang dari tahun 2009 sampai tahun 2014, kurang lebih 5 tahun ya. Data terakhir tahun 2014 itu peningkatan perceraian 50%. Ya. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan kehidupan keluarga yang demikian. Lalu itu kan umum ya.
di Kristen belum tentu. Ternyata tidak juga. Hasil riset daripada Amerika ya tentang orang-orang keluarga Kristen itu pun lebih dari 50% terjadi perceraian. Jadi kalau kita lihat ini kehidupan keluarga sudah sangat memprihatinkan. Di dalam kehidupan suami istri, kalau suami istri konflik pasti juga berdampak terhadap anak-anak. Orang tua terhadap anak, anak terhadap saudara, pasti terjadi konflik ya. Di mana ketidaknyamanan di dalam keluarga, perselisihan antara orang tua sebesar-besarnya dia bisa menutupi perselisihan, anak-anak pun bisa merasakan ya. Walaupun masih kecil, orang tua berselisih tidak pernah di depan orang anak-anak, tapi anak-anak itu bisa merasakan gitu ya. Kondisi daripada orang tua yang mungkin saling diam-diaman ya, saling tegang-tegangan, mungkin tidak terjadi pertengkaran di depan anak-anak, tapi anak-anak bisa merasakan hal itu. Jadi saudara-saudara, konflik yang paling besar yang kita bisa lihat pertama-tama adalah memang di dalam keluarga. Kalau keluarga itu terjadi satu keharmonisan, maka pertumbuhan akan anak itu akan terjadi juga dengan baik. Ya. Hampir 60% pengaruh keluarga itu, 60-70% pengaruh kehidupan keharmonisan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak. Jadi jangan bilang, oh itu orang tuanya bercerai ternyata anaknya berhasil. Betul, mungkin berhasil secara akademis, secara karir. Tetapi coba lihat di dalam keluarganya, di dalam relasi dia dengan sesama, pasti akan terjadi hal-hal yang kurang baik gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau demikian kita juga bisa melihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Ya, Alkitab pun tidak menutup-nutupi bahwa ada juga konflik. Jadi tidak terbatas hanya di dalam orang-orang yang umum, tetapi juga di dalam keluarga Kristen tadi ternyata ada juga konflik dan perceraian, bahkan di dalam Alkitab pun dicatat. Ya, saudara-saudara bisa melihat bagaimana kehidupan di dalam Perjanjian Lama. Keluarga mana yang paling mulus? Ada nggak keluarga yang mulus-mulus? Ada? Bapak, ibu-ibu pernah menjumpai keluarga yang mulus-mulus di dalam Alkitab? Tidak pernah ada masalah? Ada nggak? Siapa? Ada? Tidak ada. Semua punya masalah. Semua punya persoalan di dalam kehidupan keluarganya. Kita tahu Adam dan Hawa aja waktu pertama. Waktu terjadi Hawa memetik pohon lalu ketahuan dia berbuat salah, lalu Adam dipanggil Tuhan. Apa yang dilakukan Adam? Dia menyalahkan, melempar kesalahannya kepada si Hawa. Terjadilah konflik ya. Dia tidak mau menanggung kesalahan itu, dia lempar kesalahan itu kepada si Hawa. Nah, kita lihat di dalam permulaan kehidupan manusia pun sudah terjadi hal itu. Bagaimana antara orang tua dengan anak, kita lihat juga Yakub dengan anak-anaknya terjadi perselisihan, konflik, dia dibohongin gitu ya. Kemudian dia ditipu karena dia juga pernah menipu bapaknya. Dan juga antar saudara ya, antara Kain dan Habil. Persoalan yang mungkin kita baca hanya persoalan kecil. Kenapa sampai Kain bisa membunuh Habel? Kenapa dicatat di Alkitab? Karena iri hati. Hanya karena iri hati bisa terjadi pembunuhan antar saudara. Ya, jadi saudara-saudara, kalau konflik ini tidak bisa dikelola dengan baik, bisa menimbulkan hal-hal yang berdampak cukup besar. Bukan cuma pertengkaran, bukan cuma perselisihan, tapi juga bisa terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan juga bisa terjadi kecanduan anak-anak, kemudian kecanduan alkohol, obat, dan juga bisa juga terjadi pembunuhan seperti Kain dan Habil tadi kita lihat. Dan banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di tempat-tempat yang lain ya. Lalu kedua, di mana konflik bisa terjadi? Kita bisa lihat di tempat di tempat kerja ya. Di tempat kerja di mana orang mencari nafkah, membutuhkan kehidupan, hampir sebagian besar ya, waktu dilakukan adalah di tempat kerja. Ini yang normal, seperempat waktu hidup kita, yaitu 8 jam satu hari. Ini yang normal ya. Tapi kalau orang yang
kerjaannya numpuk, bisa dari pagi sampai malam, belum kalau rumahnya jauh, perjalanan dari misalnya kerja di Jakarta, tinggal di Bekasi, bisa 2 jam, pulang balik 4 jam, kerja di kantor 8 jam, 12 jam. Belum kalau ada terjadi lembur. Jadi lebih hampir dari separuh, ini sepertiga ya, sorry ya. Lebih dari hampir separuh waktu bisa kita gunakan hanya di tempat kerja. Dan tidak ada hanya sedikit sekali relasi di dalam keluarga. Dan di tempat kerja itu pun terjadi konflik ya saudara-saudara. Bagaimana konflik itu terjadi antara atasan, bawahan, teman sejawat. Nah itu kita bisa lihat akan terjadi. Kemudian yang ketiga. Tolong. Ya, di gereja. Gereja pun ternyata orang mencari kedamaian supaya hidup nyaman, ternyata terjadi juga konflik perselisihan. Bukan hanya jemaat, tetapi juga antara hamba Tuhan. Antara hamba Tuhan dan jemaat, dan juga antara jemaat. Jadi kalau kita melihat demikian, tidak ada tempat yang imum, yang tidak terkena konflik. Semua tempat, semua usia ya, dan waktu pun tidak terbatas. Ada terjadi konflik, begitu terjadi relasi antara 2 orang atau lebih. Nah, saudara-saudara, kalau kita demikian, kenapa terjadi konflik? Terjadi konflik karena adanya perbedaan persepsi. Waktu seseorang menyampaikan sesuatu, lalu ditangkap oleh si pendengarnya dengan hal-hal yang salah, yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh si penyampai berita. Maka akan terjadi konflik. Karena persepsinya salah ya. Penangkapan maksud daripada kata-kata itu juga salah. Kemudian kita lihat juga perbedaan nilai. Maksudnya apa? Nilai di sini ya, nilai misalnya kalau seseorang di tempat di kita kalau mengatakan sesuatu yang dengan kata-kata kasar, waduh udah gak sopan gitu ya. Tapi kalau di satu daerah suaranya besar, kata-katanya kasar, itu sudah lumrah gitu ya. Maka bisa terjadi juga konflik. Perbedaan nilai budaya, nilai-nilai sosial, moral segala macam itu berbeda ya. Jadi misalnya kalau kita di sini juga menganggap kalau orang-orang Kristen misalnya ya, kalau perceraian itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh bercerai, tidak boleh mempunyai istri lebih dari 1, itu firman Tuhan. Tapi di kelompok seberang punya istri 4 tidak masalah gitu ya. Nah itu juga perbedaan nilai. Lalu perbedaan tujuan. Tujuan ini tujuan saya mau mencapai ke satu tempat misalnya ke A. Lalu saya melalui satu tempat. Lalu teman kita ya yang kita ajak, yuk kita ke sana. Dia tidak mau ke sana. Dia mau pergi ke tempat lain juga dengan cara yang berbeda. Akhirnya terjadilah konflik. Nah yang terakhir kita bisa lihat juga perbedaan kepribadian. Setiap orang punya pribadi yang berbeda-beda. Di dalam psikologi ada 5 kepribadian yang paling besar ya. Tetapi kita tidak bahas itu. Di mana kita bisa lihat kalau orang yang ekstrovert gitu ya. Orang yang keluar berani menyampaikan apa saja yang ada di pikirannya dikeluarkan gitu ya. Nah sedangkan ada seseorang yang cukup introvert gitu ya. Ketemulah ekstrovert sama introvert. Kalau tidak mengerti bisa terjadi perselisihan. Ini orang ngomong enaknya aja gitu ya. Kayak nggak ada batasannya, tidak dikontrol gitu. Padahal bawaannya dia seperti itu gitu ya. Nah itu bisa menjadi perselisihan. Begitu juga waktu di dalam keluarga. Pasangan suami istri, pengaruh dari kepribadian ini sangat besar. Ya, seorang suami yang introvert, istri yang ekstrovert, kalau tidak bisa menyesuaikan diri, maka terjadilah konflik yang terus-menerus. Ya, oleh sebab itu kita harus juga mengenal siapa kita harus mengenal pasangan kita juga harus mengenal anak kita juga harus mengenal kerabat kita, sahabat kita. Tipe apa sih orang ini sampai dia bertingkah laku segini? Apakah perkataannya itu seringkali begitu kasar, tapi belum tentu maksudnya seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kata-katanya kasar, tapi sebenarnya tujuannya baik. Atau ada orang yang kata-katanya manis, tapi tujuannya sebenarnya jahat. Nah, saudara mau yang mana?
Mau yang halus tapi juga tujuannya baik gitu ya. Nah tapi kalau kita mau cari orang seperti itu sedikit sekali gitu ya. Jadi kita harus kenali juga kepribadian dari setiap orang yang di dekat kita. Terutama pasangan kita dan anak-anak ya. Oke. Nah sekarang kita mau lihat ada 5 tipe di dalam mengelola konflik. Ada 5 ya. Ada orang yang avoiding ya, menghindar. Begitu ada konflik, dia lari. Nggak mau tahu, oke ada konflik, daripada ribut, sudahlah. Tidak diselesaikan ya. Tapi ada juga yang integrating. Integrating ini adalah dia mau mengatasi konflik itu supaya beres gitu ya. Supaya selesai. Entah itu disukai atau tidak. Kemudian ada yang obliging atau akomodasi. Dia mau menyampaikan sesuatu tapi dia pikir-pikir, wah jangan-jangan nanti menyakitkan. Lalu dia tahan-tahan gitu ya. Kemudian dia lebih pilih relasi saya tidak rusak daripada saya harus sampaikan. Kemudian ini agak mirip-mirip dengan avoiding tapi agak beda. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian compromising. Compromising ini adalah orang yang selalu kompromi. Apa saja iya deh. Sebenarnya berlawanan, iya gak apa-apa deh. Yang penting saya tidak diganggu gitu ya, cari aman. Kemudian ada yang dominating atau competition ya. Di sini adalah orang-orang yang mendominasi. Semua kehendaknya, kemauannya harus dituruti. Begitu tidak dituruti, dia akan menjadi marah, konflik ya. Lalu dia tidak peduli caranya, dia juga tidak peduli perasaan orang lain, yang penting kemauannya dituruti. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu ya. Yang avoiding atau menghindar. Di sini nanti saya kasih ibu-ibu ada contoh di mana bisa kuesioner kita tipe seperti apa ya. Tadinya saya mau juga kalau boleh tadinya kepada pasangan gitu, tapi ya kali ini ibu-ibunya dulu deh ya. Supaya kita tahu saya ini tipe apa gitu ya. Tipe yang mana? Nanti saya kasih kuesioner gampang sekali, tinggal ngisi. Nah, cuma kita bahas dulu. Orang yang avoiding, yang menghindar. Ini disebut seperti tipe kura-kura yang selalu sembunyi kura-kura gitu ya. Dia menolak keberadaan konflik. Kalau ada konflik dia bilang, udah gak ada apa-apa kok. Semua gak ada apa-apa, beres, semua baik gitu ya. Jadi kelihatannya orang yang kurang tegas. Karena dia lebih mementingkan relasi dari mencapai tujuan. Supaya relasinya tidak buruk, lalu dia biarin aja konflik. Sampai konflik besar pun dia diamin aja. Sampai tidak terjadi, sampai sebenarnya dia mau pergi, mau mempunyai tujuan. Ada satu acara karena konflik lalu terjadi keributan, dia tidak peduli. Daripada saya ribut sama orang itu, misalnya di dalam satu kepanitiaan, biarin aja. Sampai akhirnya batal misalnya gitu ya. Atau kacau, dia gak peduli. Yang penting saya tetap baik dengan orang itu gitu ya. Nah, ini orang ini lebih rela kehilangan hak-haknya daripada dia harus bertengkar. Hasilnya apa? Kalau tipe seperti ini kelihatannya baik-baik gitu, orangnya baik. Tetapi dia tidak menyelesaikan masalah sehingga akan mencapai hasil yang loss-loss. Artinya tidak mencapai apa-apa, hilang. Dua-dua hilang. Saya kehilangan, kemudian relasi orang yang konflik pun mengalami kehilangan, artinya kerugian gitu ya. Lalu kita lihat tipe kedua. Obliging atau akomodasi. Ini disebut tipe beruang ya. Ini kita memang kuesionernya memakai contoh-contoh daripada hewan. Lalu kita tipe yang akomodasi ini adalah sangat mementingkan hubungan. Lalu dia itu yang paling penting. Ingin menciptakan suasana damai. Semua damai, tidak emosional, flat, datar. Perasaannya tidak kelihatan, mau marah kayak mau sedih kayak kagak kelihatan ya. Karena tidak ada emosi, tidak ada konflik kelihatannya ya. Sering menomorduakan kepentingan pribadi demi menjaga hubungan tetap harmonis. Dan dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Hasilnya apa? Dia nurut ya. Akhirnya dia rugi, orang lain yang menang. Loss dan win. Kemudian tipe yang ketiga. Compromising atau kompromi ya. Ini disebut tipe kucing.
Dia meyakini bahwa kebenaran tidak ada yang mutlak. Jadi segala sesuatu perlu kompromi. Kita perlu kompromi, tetapi seharusnya ada batasnya. Dimana kalau melewati kebenaran atau hal-hal yang tidak pada jalannya, maka kompromi ini harusnya tidak berlaku. Tetapi kalau buat orang-orang tipe ini, kompromi berlaku untuk semua hal. Meskipun harus meninggalkan sebagian prinsip yang dipegang saat ini. Jadi kalau melanggar prinsip-prinsip kehidupan yang pasti, maksudnya yang prinsip pun dia berani melawannya gitu ya. Demi untuk relasi. Dipegang saat ini untuk tetap mempertahankan relasi di dalam kerjasama. Akhirnya tidak ada untung atau tidak ada rugi. Sama-sama tidak ada untung, sama-sama tidak rugi. Kemudian yang keempat, yaitu tipe dominasi atau competition. Ya, ini digambarkan sebagai ikan hiu. Orang yang tipe dominating ini adalah tipe yang agresif. Ya, dia cenderung memaksakan pendapatnya, kehendaknya supaya bisa tercapai. Dia tidak ragu-ragu untuk menentang, tetapi dia paling merasa penting hak dan pendapatnya harus diterima oleh orang lain. Tidak peduli terhadap perasaan dan pendapat orang lain. Yang penting keinginannya tercapai. Dia harus mencapai apa yang dia inginkan. Dia tidak peduli caranya, dia tidak peduli orang lain. Tapi dia harus mencapai goalnya. Orang-orang yang achievement oriented seperti demikian. Tetapi bukan berarti semua jelek. Tapi kalau dia tipe yang seperti ini, maka dia akan tidak menghiraukan pendapat orang lain. Ya, padahal seringkali pendapat orang lain pun sangat penting untuk masukan. Di dalam kita mengatasi konflik. Atau di dalam kita mengambil keputusan. Dan hasilnya adalah saya menang, kamu kalah. Tidak peduli gitu ya. Kemudian yang kelima, tipe yang terakhir adalah integrating atau kolaborasi. Ini tipe burung hantu. Adalah orang-orang yang berani menghadapi permasalahan dengan tuntas. Dengan bijaksana mengkomunikasikan kebenaran dan apa yang dia mau capai. Kemudian dia mempunyai argumentasi, dia jelaskan kepada pihak relasinya. Dan dia mengharapkan hasil yang win-win. Kamu menang, saya juga menang. Ya, dari kelima tipe ini kita bisa melihat bahwa bukan berarti yang paling baik integrating, ya. Ada baiknya, ada juga lemahnya. Pada satu saat kita perlu melakukan satu tipe, tetapi saat yang lain pun kita perlu melakukan tipe yang lain. Tetapi memang di dalam hal ini adalah orang-orang yang mempunyai integrating ini bisa menghasil capai yang lebih optimal. Karena dia bisa mengkomunikasikan setiap keinginannya dan juga setiap persoalan-persoalan yang dihadapi. Sehingga orang bisa makin jelas, makin tahu sebenarnya tujuannya kemana. Kenapa dia bertindak seperti itu, ya? Nah, dari demikian kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang kebal, ya, konflik. Semua kita pasti pernah mengalami konflik, ya, baik itu hamba Tuhan, baik itu jemaat, baik itu guru, baik itu orang yang sudah tua, semua tidak ada yang imun terhadap konflik. Nah, kalau demikian, sebenarnya respon dari konflik itu ada dua macam, cuma dua macam, yaitu konstruktif atau destruktif. Kalau respon daripada konflik itu bagus, ya, dia akan membangun pertumbuhan di dalam relasi antara dua orang atau lebih. Maksudnya apa? Kalau di dalam konflik ini terjadi integrating tadi ya, saling memahami, kemudian oh kenapa dia berbuat seperti demikian, kenapa dia mengatakan itu. Lalu terjadilah pertumbuhan di dalam relasi ini. Oh ternyata orang ini tipenya seperti ini ya, maunya seperti ini ya. Lalu dia makin lama makin bertumbuh. Waktu makin digesek makin tumbuh gitu ya. Kemudian kita bisa melihat di dalam konflik itu memang diperlukan juga berarti ya. Untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam keluarga, pasangan suami istri. Konflik ini diperlukan kalau kita mengelolanya dengan baik secara konstruktif. Maka itu akan membangun pertumbuhan daripada pasangan suami istri ini. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi destruktif. Yang artinya merusak hubungan daripada suami istri, di mana kalau konflik
saling kritik, saling menghina, saling menyakiti sampai ada timbul kepahitan gitu ya. Aduh, saya sudah kepahitan dengan pasangan hidup saya gitu. Nah, kenapa? Karena konflik ini membuat dia saling menyakiti, bukan untuk saling mengenal, bukan untuk saling memahami. Sehingga terjadilah mungkin tadi saya katakan yang di pertama, tidak terjadi perceraian, tetapi sudah membangun tembok masing-masing. Membangun tembok sehingga tidak ada lagi komunikasi antara suami dan istri, pasangan, keluarga. Lalu mereka ya udah lu gue sendiri masing-masing. Kamu di sana, saya di sini. Yang penting kamu tidak mengganggu hidup saya. Lah, terjadilah seperti demikian. Ada tembok besar di antara pasangan suami istri. Apakah demikian yang kita ingini di dalam keluarga? Hidup berpuluh-puluh tahun, ya, bukan cuma sementara, seumur hidup seperti itu. Wow, suatu yang tidak nyaman di dalam rumah tangga gitu ya. Nah, oleh sebab itu, respon dari konflik ini maka kita harus bina supaya di dalam konflik itu maka timbullah saling pengenalan yang lebih dalam lagi. Karena kalau konflik itu tidak dikelola mengakibatkan destruktif. Tadi ada contoh-contoh terjadi kekerasan, terjadi perceraian, anak-anak menjadi korban dan juga bukan cuma anak-anak, bukan cuma suami istri, tapi juga berdampak dengan terhadap lingkungan di mana anak-anak mulai misalnya kalau dia tidak merasa nyaman di rumah, ribut terus, cekcok terus papa mama, dia lari keluar. Apa yang didapatkan di luar? Kenyamanan semu. Misalnya diajak teman kalau ketemu teman yang baik. Kalau tidak, dia ketemu dengan teman-teman yang diajak. Wah, kau lagi pusing. Oke, saya punya obat, dikasih obat. Ya, mulai kena narkoba, mula-mula drugs misalnya. Lalu masuk meningkat lagi. Nah, akhirnya kecanduan dan ya itu dampak daripada konflik yang tidak dimanage dengan baik. Lalu kita bisa lihat bagaimana prinsip mengatasi konflik. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 17 20. Sudah saya bacakan 17, nanti ibu-ibu ayat 18, begitu seterusnya sampai ayat 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, ini satu ayat yang cukup tegas di dalam perdamaian. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain? Kalau kita sudah berdamai dengan Allah. Karena Allah begitu mengasihi kita. Karena Allah yang sudah memperdamaikan kita dengan dirinya. Kristus sudah menjadi pendamai. Kenapa? Kita ini dulu orang berdosa yang jahat luar biasa. Yang harusnya menerima hukuman. Tetapi karena kasih Allah, dia memberikan Kristus sebagai korban. Untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Jadi saudara-saudara, demikian juga yang harus kita lakukan terhadap sesama kita. Siapa di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Ada? Yang tidak pernah berbuat salah? Ada nggak? Nggak ada. Semua punya berbuat dosa. Tapi dosa dia kelewatan. Sudah besar sekali. Saya tidak bisa maafkan. What? Ya, seringkali kata-kata itu keluar. Kenapa kamu mau bercerai? Karena suami saya sudah menyakiti saya begitu sakit. Tidak ada lagi kesalahan yang lebih besar daripada suami saya. Nah, itu seringkali muncul di dalam pertengkaran keluarga ya. Nah, kalau kita lihat di sini,
Siapa kita sebenarnya? Kita adalah orang-orang yang sangat berdosa, yang harusnya masuk neraka. Tapi karena kasih Kristus, dia memperdamaikan kita dengan Bapa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah Bapa, dan kita boleh menerima keselamatan dari dia. Kalau demikian, begitu juga harus kita lakukan, berdamai dengan sesama, seberapa sakit pun yang telah dilakukan oleh orang-orang itu terhadap kita. Ya, jadi kita bisa berdamai dengan orang lain karena Kristus sudah memperdamaikan kita. Kasih Kristus yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menjadi utusan-utusan Kristus yang membawa damai terhadap sesama kita. Nah, jadi saudara-saudara, kalau saat ini ada yang masih ada rasa sakit hati, rasa dendam, bawalah kepada Tuhan, ya. Ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia memaafkan dan mengampuni kita. Dan oleh sebab itu kita juga harus mengampuni sesama kita. Kita harus juga berdamai dengan orang lain. Dan saudara-saudara, tadi kita juga bisa melihat bahwa konflik itu juga terjadi pada hamba-hamba Tuhan ya saat ini. Kalau di Alkitab, salah satu contoh yang saya bisa bagikan, misalnya antara Paulus dan Barnabas, ya. Barnabas dan Paulus konflik karena Markus, ya. Saudara-saudara masih ingat ceritanya? Markus mau dibawa Barnabas ikut di dalam pelayanan Paulus, tetapi karena Markus ini anak masih baru, anak masih cengeng, baru ikut pelayanan, lalu dia ngambek gitu ya, mau pulang. Dibiarkan oleh Paulus, sejak itu Paulus tidak mau lagi bawa si Markus. Tetapi Barnabas orang yang lebih mengerti tentang Markus, lalu dia tetap mau bawa. Paulus bilang tidak, saya tidak mau ajak orang seperti itu, cengeng gitu ya. Tapi sampai satu saat Markus itu juga bertumbuh, sampai berkembang, lalu dia mulai dewasa, mulai lagi tidak cengeng. Satu saat ikut kembali di dalam pelayanan Paulus. Ya, jadi saudara-saudara kita bisa lihat konflik bisa terjadi, tetapi begitu terjadi perubahan pada seseorang, maka biarlah itu boleh mengatasi dan berdamai kembali. Ya. Prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik kita lihat di dalam Alkitab tadi. Ya, Kristus sudah memaafkan kita, mengampuni kita, maka kita harus memaafkan orang lain. Nah, di dalam prinsip-prinsip keseharian, bagaimana kita menyampaikan sesuatu supaya tidak terjadi konflik, dan konflik yang terjadi itu makin bertumbuh, makin baik, saling mengenal. Yaitu pertama-tama bagaimana menyampaikan, pilih waktu yang tepat. Ya, ada saat waktu panas kita berkelahi, lalu langsung kita tembak gitu ya, makin panjang lah. Ya, jadi misalnya kita pasangan suami istri lagi ribut, mungkin masalah kecil, masalah anak. Kamu sih yang seperti ini. Ya, terus waktu kejadian si istri mulai ngukit-ngukit. Iya, gara-gara kamu sih. Saya udah bilang jangan dibawa. Misalnya gitu ya. Anak sakit misalnya. Suami tetap mau bawa. Nah, ternyata sakit. Lalu disalah-salahin suaminya. Lalu dia lagi marah, anak lagi sakit, disalah-salahin. Timbullah makin panas gitu ya. Oleh sebab itu tahan kata-kata, tahan emosi sedikit, pilih waktu yang tepat. Pada waktu saat sudah tenang, boleh katakan seharusnya waktu anak-anak tidak dibawa misalnya ya, tidak dibawa keluar pada waktu malam-malam supaya tidak sakit karena dia masih kecil gitu ya. Jadi pilih waktu yang tepat, atau waktu dia melakukan kesalahan. Lihat, kalau dia masih emosi, waktu kita katakan sesuatu, dia emosi, dia tutup-tutupin, terus kita tembak terus, ya iya kan kamu kemarin jalan sama si ini gitu ya. Nah, dia tidak mau dikatakan salah, apalagi laki-laki gitu ya. Lalu dia mulai tutup-tutupi, tapi kita terus tembak-tembak dia. Nah, makinlah terjadi peperangan ya. Tapi pilih waktu yang tepat, biar dia tenang dulu, pulang dulu, makan dulu, istirahat dulu. Besok sudah tenang baru ngobrol ya. Sama-sama, ayo kita makan. Keluar misalnya pada saat lagi makan, ngobrol pelan-pelan. Kenapa kamu lakukan seperti itu ya. Cari waktu yang tepat. Bagaimana menyampaikan untuk mengatasi konflik itu. Kemudian sadari masalah yang sebenarnya. Bukan hanya fenomena. Maksudnya apa? Masalah yang inti sebenarnya apa? Jangan cuma kelihatan yang di luar. Dia itu melakukan sesuatu yang bertentangan.
Kenapa sampai dia melakukan? Pokoknya saya nggak suka dia melakukan hal itu. Padahal kita lihat dulu kenapa sebenarnya dia melakukan hal itu. Mungkin ada alasan yang lebih tepat yang bisa kita terima. Jadi masalah yang sebenarnya kita cari bukan hanya yang di luarnya. Mengapa orang itu bercerai, mau bercerai ya. Lalu kita lihat, ya istrinya sih nggak bisa dandan gitu ya. Ya suaminya cari perempuan lain deh. Ya nggak, bukan inti gitu ya. Itu salah satu kelihatan yang di luar. Tapi intinya apa? Si suami ini tidak mendapatkan sesuatu yang dia cari. Yang di dalam hidupnya ini di istrinya. Ya, dia nemukan di perempuan yang lain. Misalnya kelembutan, pengertian. Ya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat bahwa memang misalnya keluarga daripada suaminya seperti itu gitu ya. Suka keluar-keluar, suka dugem, tidak rumah. Nah, kenapa dia seperti itu? Jadi cari inti permasalahannya ya, bukan hanya fenomena. Kemudian keinginan untuk belajar saling memahami. Kita punya pribadi tadi beda-beda setiap orang. Punya kelebihan, punya kekurangan, tipe orang berbeda-beda. Oleh sebab itu kita harus pahami dulu siapa saya. Sebelum kita tahu siapa orang lain itu. Kenali dulu, saya ini seperti apa orangnya. Lalu kita juga harus bisa mengampuni. Karena Tuhan sudah mengampuni lebih dahulu kepada kita, maka kita juga harus mengampuni kepada orang lain. Lalu mau menerima keberadaan dia. Seberapa dia, aduh siapa yang paling kesel deh sama dia. Udah kasar, udah pelit, udah bawel, udah macam-macam gitu ya. Ya kalau hal-hal yang masih bisa ditolerir, ya kita bisa terima dia, keberadaan dia selama orang itu masih dalam jalurnya ya. Misalnya dia tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi bawelnya minta ampun gitu ya. Ya ada kelebihan di tempat lain, kita harus terima keberadaan dia. Kemudian juga harus berkorban ya, mau berkorban. Waktu kita mau mengasihi seseorang itu perlu pengorbanan. Kalau dia terima, kalau udah kita baik-baik sama dia, dia malah nusuk kita. Wow, ya lebih sakit lagi gitu. Tapi memang perlu pengorbanan. Sampai kapan? Sampai kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuat dia berubah. Tidak hanya menuntut kepada orang lain, tapi dia mau berubah. Kemudian kita lihat belajar dari konflik yang dialami untuk saling membangun dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Jadi konflik itu diperlukan juga di dalam hidup kita kalau kita bisa mengelola dengan baik. Yaitu bisa saling mengenal tadi, bisa saling memahami lagi, bisa saling mengasihi lagi untuk membangun kembali pertumbuhan di dalam relasi kita. Kalau dikelola dengan salah, maka itu akan menghancurkan hubungan daripada relasi kita. Dan pertama, dan yang harus diingat, jangan ulangi lagi kesalahan yang sama. Kita bilang ya perlu konflik, tapi ulang lagi sudah dikatakan tidak suka, tetap aja lagi dilakukan kesalahan yang sama ya. Nah, jangan diulang-ulang lagi kesalahan yang sama. Kemudian, ya, pergunakan pikiran bukan hanya emosi. Maksudnya apa? Waktu kita menghadapi sesuatu persoalan, pakai pikiran kita. Kalau emosi, waduh, udah lagi emosi gitu ya. Sampai otak kita tidak lagi dipakai. Tapi pakai pikiran. Oleh sebab itu waktu kita menghadapi konflik, kita juga boleh mengumpulkan data-data misalnya kesalahan yang dia lakukan itu, kenapa dia melakukannya. Kira-kira seperti apa sih. Kemarin dia nggak begitu kok ya. Kemarin dia baik-baik, mungkin sekarang dia hilaf. Nah, kita bisa pakai pikiran kita. Tidak menyimpan dan mengumpulkan semua kesalahan orang lain. Nah, ini biasanya paling disukai oleh kaum wanita, ya. Menyimpan, pintar sekali menyimpan. Bukan menyimpan uang, tapi menyimpan kesalahan orang lain. Ya, moga-moga kita tidak berada di sini gitu ya. Karena kalau kita menyimpan dendam kesalahan orang lain, kita seringkali tidak melihat kebaikan orang itu. Dan seringkali juga membuat kita menjadi makin sakit buat diri kita sendiri, ya. Orang lain itu sebenarnya nggak ada apa-apa, kita dendam terus, ya kita yang bikin sakit diri kita sendiri. Jadi jangan simpan kesalahan orang lain, simpan uang bolehlah ya.
Punya deposito boleh, tapi jangan deposito dendam di dalam hidup ini. Jika salah, akui kesalahan, tapi jangan diulang kembali ya. Berlaku jujur di dalam hal ini. Lakukan, akui kesalahan. Tetapi di dalam hal ini juga kita harus lihat timingnya tadi ya. Kapan waktu yang tepat. Jangan lagi emosi terus kita ngaku salah. Suatu hal yang luar biasa bisa bikin satu yang makin dahsyat lagi konfliknya. Kemudian membuka permasalahannya bukan untuk menyerang tapi untuk memperbaiki. Jadi kalau kita mau bahas konflik, jangan serang dulu orangnya. Tapi sebenarnya tujuan kita mau memperbaiki relasi kita. Itu dulu yang dibuka ya. Jadi saudara-saudara, kalau biasanya kalau kita ibu-ibu punya simpan tadi ya, simpan kesalahan orang. Waktu suami kita berbuat sesuatu lalu muncul lagi, katakan kamu juga dulu seperti ini nih. Jadi dulu selalu ya dikatakan dulu gitu ya. Bukan lagi saat ini apa yang dilakukan. Lalu kita mau apa untuk yang akan datang. Jadi jangan menuduh yang masa lalu ya. Tapi kita juga mengharapkan untuk perbaikan. Kemudian mencari jalan keluar secara bersama-sama dengan kasih. Libatkan orang itu bersama-sama. Kita sudah mencapai sesuatu kesepakatan, kita sudah bukakan masalah, lalu mari apa yang kita mau jalankan bersama-sama. Akui kesalahan, sama-sama mengakui tidak mau melakukan lagi, lalu next apa yang kita lakukan bersama-sama, ya. Kemudian janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Kalau gitu jangan padam amarah sebelum matahari terbenam. Jadi kalau malam-malam ya udah keluarin semua unek-unek gitu ya. Sampai jam 5 subuh. Ya maksudnya jangan dendam, kamu terus menerus kamu simpan gitu ya. Tapi selesaikanlah konflik yang terjadi supaya hidup kita makin baik lagi, relasi makin baik terhadap sesama kita. Ya, sampai di sini ada yang kurang jelas. Tadi ada 5 tipe ya tentang orang-orang di dalam mengatasi konflik. Nah, saat ini saya akan berikan kuesioner bagi ibu-ibu, tipe apa sebenarnya kita gitu ya. Tidak susah, hanya tinggal jawab aja. Sebelum saya masuk ke kuesioner, ada pertanyaan, ada kesulitan yang belum dimengerti. Sudah ya? Kita lanjut ya. Oke, terus next. Ya, kalau kita bisa mengatasi konflik tadi, maka kita mengalami satu kebebasan, kemerdekaan di dalam hidup ini yang makin bertumbuh. Kuesioner ini ada 35 pertanyaan. Oh, sebelumnya dibagikan dulu. Boleh tolong dibagikan? Satu orang satu ya. Saya satu dulu. Bentar. Jadi ada 35 pertanyaan. Bolpennya ada? Bolpennya punya? Siapa yang tidak punya bolpen? Tadi ada yang tidak punya bolpen? Ada semua. Ini boleh tolong satu. Boleh. Ada yang tidak punya lagi? Tadi kayaknya udah disiapin. Ya sorry ya. Buat kamu bolpennya. Ya boleh. Tadi saya minta bolpen ada. Ya Mima tadi udah diturunin belum? Minta ya tolong. Ya sambil nunggu bolpen saya jelaskan dulu. Kuesioner ini ada 35 pertanyaan. Jawabnya hanya 5 macam ya. Hanya 5 macam adalah yang 5 saya setuju sekali. Ngomong-ngomong bisa kebaca gak ya? Bisa kebaca ya? Setuju sekali. Yang keempat seringkali saya lakukan. 3 kadang-kadang. 2 jarang. 1 tidak setuju. Jadi satu pertanyaan ibu jawab nomor 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi tidak ada satu pertanyaan 2 jawaban, hanya pilih 1 yang paling mendekati. Bukan apa yang saya mau ya, tapi apa yang biasanya saya lakukan. Ya, jangan sebaiknya sih saya setuju, tapi bukan itu gitu ya.
biasanya ini selama ini yang saya lakukan apa? Saya setuju atau tidak setuju. Jadi bukan apa yang saya mau. Apa yang biasa saya lakukan. Contohnya nomor 1. Lebih mudah menghindari pertengkaran daripada Anda mengundurkan diri setelah pertengkaran. Buat ibu-ibu, biasanya ibu-ibu lakukan yang mana? Ya, bukan sebaiknya, bukan. Ngerti ya, jelas ya. Jadi nomor 1 pilihnya mana? Oh, saya setuju sekali. Jadi ibu isi nomor 5. Ya. Di lembar jawaban ini saya sudah urutin 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 misalnya ibu jawab 5. Jadi di samping nomor 1 tulis angka 5. Di samping nomor 2 isi jawaban yang ibu pilih. Jadi terus sesuai dengan nomor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus begini ya. Ke samping. Boleh dimulai. Kalau tidak jelas boleh angkat tangan. Siapa yang gak punya tadi bolpen? Ya. Sudah boleh dimulai? Silakan. Nomor 1 boleh diisi jawabannya nomor 5. Jawabannya 5, apa 3, apa 1. Tulis di samping lembar jawaban yang ada nomor 1-nya. Semua pertanyaan. Semua pertanyaan. Oh. Atau mau dibacain? Mau dibacain? Ya. Silakan. Nanti kalau udah selesai lembar pertama dikasih tahu biar diteruskan. Lebih mudah menghindari pertengkaran daripada Anda mengundurkan diri setelah pertengkaran. Mana yang biasa ibu-ibu lakukan? Jangan tanya kiri kanan, setiap orang beda. Kalau tanya pertanyaannya boleh tunjuk tangan, tapi jawabannya jangan tanya ya. Di samping angka 1. Jawabannya di samping angka 1. Jawaban nomor 2 di samping nomor 2. Jadi nanti ngitungnya gampang. Kalau nggak jelas, silakan angkat tangan pertanyaannya. Sudah? Ada yang belum? Oh, belum, oke. Tunggu ya, biar barengan. Sudah? Belum? Jawabannya aja yang ditulis. Iya, 5, 1. Angka ya, jangan tulis 7 enggak ya. Angka. Jadi jawaban nomor 1 misalnya saya setuju, tulis 5 di samping angka 1. Oh? Nggak ada kacamata? Oh. Saya bacain ya, nomor 1 ya. Saya bacain ya. Lebih mudah menghindari pertengkaran daripada Anda mengundurkan diri setelah pertengkaran. Setuju nomor 5, seringkali 4, 3 kadang-kadang, 2 jarang, 1 tidak setuju. Yang mana? Yang mana? Sudah? Nomor 2. Bila pasangan sulit memahami pemikiran Anda, paksakan dia melakukan apa yang Anda mau. Setuju? 5. Tidak seringkali 4. 3 kadang-kadang, 2 jarang, 1 tidak setuju. Yang mana ibu tulis? Nomor 2, langsung tulis ibu. Sudah, nomor 3. Kata-kata yang lembut dapat menenangkan hati yang keras. Setuju? 5, seringkali 4, kadang-kadang 3, 2 jarang, 1 tidak setuju. 4. Kejahatan pasti akan saya balas. Nomor berapa? 1 sampai 5.
Kemudian 5. Marilah kita selesaikan pertengkaran ini secara baik-baik. Sudah ya? Sudah semua ya? Next. Ya. Nomor 6. Dalam pertengkaran, siapa yang lebih dulu dapat mengontrol diri patut dipuji. Dalam pertengkaran, siapa yang lebih dulu dapat mengontrol diri patut dipuji. Nomor 7. Keinginan yang baik cenderung tidak mengutamakan hak pribadi. Keinginan yang baik cenderung tidak mengutamakan kepentingan hak pribadi. Nomor 8. Kata-kata yang lembut memberi banyak peluang untuk berdamai. Kata-kata yang lembut memberi banyak peluang untuk berdamai. Nomor 9. Sudah ya? Nomor 9 ya. Lebih baik Anda memenangkan pertengkaran daripada mengalah. Lebih baik Anda memenangkan pertengkaran daripada mengalah. Sudah? Ya, next. Cepat ya jadi ya. 10. Kebenaran harus dilandasi oleh pengetahuan dan bukan hanya pendapat umum. Kebenaran harus dilandasi oleh pengetahuan dan bukan hanya pendapat umum. 11. Barang siapa bertengkar lalu pergi begitu saja, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Barang siapa bertengkar lalu pergi begitu saja, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Sudah. 12. Barang siapa dapat mengatasi musuh, berarti ia menang. Barang siapa dapat mengatasi musuh, berarti ia menang. Ini nggak ada yang salah benar ya. Kita cuma mau tahu tipe kita kira-kira seperti yang mana. 13. Taklukkan musuh Anda dengan kebaikan. Taklukkan musuh Anda dengan kebaikan. Oke? Sudah, lanjut. 14. Kesempatan saling menghargai dapat menghindari pertengkaran. Kesempatan saling menghargai dapat menghindari pertengkaran. Setiap orang, sudah ya, nomor 15. Setiap orang sebenarnya mempunyai hal yang baik untuk dibagikan. Setiap orang sebenarnya mempunyai hal yang baik untuk dibagikan. Sudah 15, masuk 16. Jauhilah orang-orang yang tidak setuju dan menentang pendapat Anda. Jauhilah orang-orang yang tidak setuju dan menentang pendapat Anda. 17. Siapa yang percaya bahwa ia akan menang adalah modal untuk memenangkan konflik. Siapa yang percaya bahwa ia akan menang adalah modal untuk memenangkan konflik. Sudah ya? Maju, lanjut. 18. Perkataan yang lemah lembut sangat berguna dan tidak memerlukan usaha. Perkataan yang lemah lembut sangat berguna dan tidak memerlukan usaha. Sudah, 19. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah permainan yang adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah permainan yang adil. 20. Barang siapa rela melepaskan apa yang ia anggap benar, dapat belajar sesuatu dari lawan. Barang siapa rela melepaskan apa yang ia anggap benar, dapat belajar sesuatu dari lawan. Sudah 21. Jauhilah pertengkaran karena hal itu akan menambah kesusahan hidup. Jauhilah pertengkaran karena hal itu akan menambah kesusahan hidup. Sudah semua ya? Lanjut. 22. Seorang yang keras kepala seringkali tidak memiliki sahabat.
Seorang yang keras kepala seringkali tidak memiliki sahabat. 23. Kata-kata yang manis akan membuat hidup lebih harmonis. Kata-kata yang manis akan membuat hidup lebih harmonis. 24. Saling memberi memperkokoh persahabatan. Saling memberi memperkokoh persahabatan. 25. Hadapilah konflik dengan terbuka dan lapang dada, maka Anda dapat menyelesaikan dengan mudah. Hadapilah konflik dengan terbuka dan lapang dada, maka Anda dapat menyelesaikan dengan mudah. Sudah? Lanjut ya, 26. Cara terbaik untuk menghadapi konflik adalah berusaha menghindar. Cara terbaik untuk menghadapi konflik adalah berusaha menghindar. 27. Teguhlah pada pendirian yang sesuai dengan pemikiran Anda. Teguhlah pada pendirian yang sesuai dengan pemikiran Anda. 28. Kebaikan akan mengatasi kemarahan. Kebaikan akan mengatasi kemarahan. 29. Mendapatkan bagian yang Anda mau lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendapatkan bagian yang Anda mau lebih baik daripada tidak sama sekali. Sudah ya? Lanjut. Udah mau selesai nih. 30. Mana? 30. Kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan akan mengatasi semua kesulitan. Kejujuran, ketulusan, dan kepercayaan akan mengatasi semua kesulitan. Tidak ada yang sangat 31. Tidak ada yang sangat berarti sehingga Anda harus bertengkar untuk mendapatkannya. Tidak ada yang sangat berarti sehingga Anda harus bertengkar untuk mendapatkannya. 32. Di dunia ada dua jenis orang, yaitu orang yang menang dan orang yang kalah. Di dunia ada dua jenis orang, yaitu orang yang menang dan orang yang kalah. 33. Bila musuh melempar Anda dengan batu, balaslah dengan melempar kapas. 33. Bila musuh melempar Anda dengan batu, balaslah dengan melempar kapas. Kapasnya 1 ton. Next. 34. Ya, terakhir. 34. Jika Anda saling mengalah, sebenarnya jalan keluar sudah dicapai. Jika Anda saling mengalah, sebenarnya jalan keluar sudah dicapai. 35. Terakhir. Bila Anda setia menggali masalah, maka kebenaran akan ditemukan. Bila Anda setia menggali masalah, maka kebenaran akan ditemukan. Sudah? Ada yang kelewat dari nomor 1 sampai 35? Enggak usah. Ada yang kelewat dari nomor 1 sampai 35? Enggak ada ya? Sudah. Sekarang kalau udah selesai, ibu-ibu kumpulkan angka ya. Di bagian A dijumlahin ke bawah semua, bagian B dijumlahkan semua, C dijumlahkan dari atas ke bawah sampai E. Dijumlahkan semua berapa? Nilainya angkanya tadi yang 5, 4, 3, 2, 1. Jumlah. Enggak, jumlah ke bawah semua. Dari nomor 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 dijumlah angkanya berapa ke bawah? Itu kelompok A. Kemudian kelompok B dari 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32. Begitu seterusnya. Sudah?
Nah, kalau sudah ketemu jumlahnya yang paling tinggi dilingkarin. A, B, C, D, E. Mana yang paling tinggi? Ush, kok nggak beres? Aku sih isinya 5. Setuju gimana? Pusing, tapi perasaan mungkin juga. Enggak, buat diri aja, buat masing-masing aja. Sudah? Yang kelompok A, siapa yang paling tinggi? Enggak usah. Ada. Yang A ini adalah dominating. Kelompok dominating. Sudah? Ada. Kelompok B adalah kelompok kelompok A avoidance. Kelompok A adalah kelompok avoidance. Kelompok B adalah dominating. Ya, dominating. Kelompok C adalah akomodasi. Kelompok D compromising. Kelompok E adalah kelompok integrating. Jadi ibu-ibu di mana? A, B, C, D, E. C dan E. C dan E berarti akomodasi dan integrating. Mana yang lebih tinggi? Ya, sudah temuin masing-masing tipe yang mana? Nah, kalau kita sudah temukan, gunanya apa? Jadi kita tahu saya tipe ini. Sebaiknya harus seperti apa menghadapi konflik. Ya, beda-beda. Sudah semua? Oke. Kita tutup dulu ya, kita berdoa dulu.